Halo Sobat RAI, selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia atau RAI. Kembali menyapa kalian, semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, banyak rezekinya dan lancar segala urusannya. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Suwarsono. Mas Suwarsono adalah salah satu penulis di komunitas Cerpenmu ya, komunitas penulis cerpen Indonesia, kumpulan cerpen karya anak bangsa. Dan nanti linknya akan saya berikan di bawah di deskripsi. Jadi kalian bisa baca sendiri atau ngepoin karya-karya lainnya dari Mas Suwarsono ini. Oke, langsung saja. Ini dia, Angkot Hantu. Terminal begitu sepi. Ini tak seperti biasanya sebab hari ini adalah hari Sabtu atau malam Minggu. Minggu adalah hari libur dan bahkan beberapa instansi sudah memberlakukan 5 hari kerja sehingga Sabtu sampai Minggu adalah saatnya berlibur. Seperti biasa, begitu turun dari bus, aku langsung berjalan keluar terminal menuju jalur antrian angkutan kota atau angkot untuk membawaku pulang ke rumah kosku. Aneh, hanya ada satu angkot yang antre. Biasanya di jam segini masih cukup banyak angkot yang antre menunggu penumpang di malam minggu seperti ini. Orang bilang angkot di terminal ini 24 jam kalau akhir pekan. Suasana sepi terasa semakin menjadi-jadi. Tak kulihat orang-orang yang biasanya masih berseliweran di terminal bus ini, baik yang datang maupun yang berangkat. Jalan Surabaya Pak, kataku pada sopir angkot yang sedang antre. Itu adalah satu-satunya angkot. Sopir itu tak menjawab, hanya menganggukkan kepala pelan. Aku masuk ke dalam angkot dan duduk di ujung karena aku merasa tujuanku paling jauh. Lama sekali aku menunggu penumpang penuh sebelum angkot akhirnya berangkat. Mungkin sudah 1 jam lebih aku duduk sendirian di dalam angkot itu. Kulirik jam tanganku, hampir tengah malam pas. Namun belum ada satupun tambahan penumpang yang datang ke angkot ini. Aneh, padahal kulihat angkot jalur lain cepat penuh dan antrean angkot yang lumayan banyak segera berkurang, sementara malam semakin larut. Tepat pukul 12 malam, kurasakan angkot bergetar karena mesin dihidupkan dan angkot mulai berjalan. Aku merasa ada yang tak beres, sebab bukan sekali ini aku pulang malam dan naik angkot seperti ini. Aku ingin menanyakan kepada sopir kenapa hanya dengan satu penumpang angkot tetap berangkat. Ini gak biasa. Namun ya, aku berpikir positif saja kepada sopir angkot itu. Mungkin sopirnya kasihan kepada aku yang sudah lebih dari 2 jam menunggu di angkot namun tak ada tambahan penumpang. Mungkin juga waktu itu sudah terlalu malam dan dia ingin segera pulang. Aku memilih diam saja. Aku rasakan angkot bergerak keluar terminal. Sekali lagi aku merasakan keanehan. Lampu-lampu jalan terlihat redup. Bahkan banyak jalan yang gelap gulita. Tidak seperti biasanya. Aku hafal betul jalan-jalan yang dilewati angkot ini karena aku sudah 5 tahun lebih tinggal di kota ini. Keanehan terus kurasakan selama perjalanan. Di alun-alun Tugu, angkot berbelok masuk ke jalan Majapahit yang bukan jalurnya. Aku biarkan saja. Mungkin karena angkot itu akan mengisi BBM di pom bensin di alun-alun. Namun sebelum jembatan Kaliberantas, angkot berhenti dan naiklah 2 penumpang. Alhamdulillah ada teman, batinku. Saat angkot sudah berjalan, aku baru ingat kalau angkot ini berhenti tepat di sebuah makam di seberang jalan. Ya mungkin yang naik adalah teman atau keluarga dari supir angkot. Di dalam angkot 2 orang itu tak berbicara sama sekali. Lalu samar-samar aku cium bau kembang Kamboja. Ini angkot hantu, kataku dalam hati. Dan terpaksa aku buka mata batinku. Ternyata 2 penumpang yang barusan naik adalah 2 pocong. Mereka berdua sedang memandangiku. Aku terpaksa menyapanya dengan mengangkat tangan. Mau kemana? Tanyaku. Ke Jalan Jakarta, jawabnya. Tak berapa lama, kurasakan angkot sudah berhenti di perempatan Jalan Surabaya. Aku turun, keluar dari angkot itu lalu berjalan ke pintu depan sebelah kiri untuk memberikan ongkos supirnya. Dengan selembar uang 10 ribuan, aku akan memberikan uang itu kepada sopir dan aku berniat tak meminta susuk. Susuk itu bukan yang ilmu hitam itu. Susuk itu kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya kembalian.
karena cuma aku penumpangnya dan yang paling jauh dari terminal. Kulihat sopir itu mengarahkan pandangan keluar mobil sebelah kanan. Dia tidak melihatku. "Ini Pak ongkosnya, terima kasih," kataku sambil menyodorkan tanganku yang mengepit uang 10.000 rupiah. "Iya," jawabnya sambil menoleh kepadaku. Astaga, kataku pada diriku sendiri. Aku sedikit terkejut, tapi aku tak takut sebab aku sudah biasa ketemu hantu. Wajahnya ternyata menyeramkan, matanya merah menyala. "Terima kasih ya," kataku lagi sambil menaruh uang di dashboard. Aku lihat angkot melaju lagi, meneruskan rutenya. Hanya satu kedipan mata, angkot itu telah lenyap dalam pandangan mataku. Mereka telah pergi entah kemana, aku tak tahu. Dimensi waktu seolah tak berlaku bagi mereka. Aku mengusap wajahku sambil berdoa. Setelah itu, dunia nyata seolah datang lagi kepadaku. Jalan Surabaya tidak suram lagi. Lampu-lampu jalan menyala benderang. Meskipun sudah lewat tengah malam, tempat ini masih belum sepi. Warung malam di depan kampus kulihat masih buka dan ada beberapa pengunjung. "Baru pulang bro?" sapa teman kuliahku. "Iya, ambil jatah," jawabku. Kamu kok bawa kembang Kamboja bro?" kata temanku. "Masa sih?" "Iya kayaknya," kata pemilik warung Pak Bejo. "Aku cerita ya, tapi jangan takut. Aku tadi naik angkot hantu," kataku. Sudah, jangan diteruskan ceritanya," potong temanku. Lalu Pak Bejo mendekati aku dan membisikkan sesuatu di telingaku. "Ada 2 pocong di luar, katanya menunggu kamu." Rupanya Pak Bejo juga bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata itu. "Aduh," jawabku. Aku bingung harus bagaimana, namun tetap aku temui mereka. "Ngapain ikutin aku?" tanyaku. "Aku takut pulang," jawabnya. "Waduh, kalian tuh hantu macam apa sih?" "Antar kami please," pintanya. "Baiklah, tapi jangan menampakkan diri ya," jawabku. Mereka mengangguk. Aku kasihan juga sama mereka. Seumpama masih hidup, mereka masih remaja. Dengan meminjam motor Pak Bejo, ku bonceng mereka berdua dan aku antar mereka pulang ke rumahnya di Jalan Jakarta. "Terima kasih ya. Warungku semakin laris sejak motorku kau pinjam untuk ngantar 2 temanmu itu," kata Pak Bejo suatu saat ketika aku mampir ke warungnya. "Hush, mereka bukan temanku." Oke Sobat Rai, begitu cerita kita untuk malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.